like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng nggih. Matur nuwun. Ya, ini adalah suasana sekitar tempat masuk Gunung Limo ya. Oke, itu jalan tadi pendakian ya sampai di sini. Inilah fasilitas yang saat ini tersedia di Gunung Limo. Oke, ini keadaan sekitar. Ini adalah tempat masuknya ya, Padepokan Gunung Limo. Oke, terus ikuti perjalanan kami di pendakian Gunung Limo bersama kami. Oke pemirsa, ini kita mulai pendakian ya. Perjalanan yang cukup tinggi, cuaca yang juga cukup cerah. Anda bisa melihat di belakang saya. Oke, semoga perjalanan kita lancar ya. Kita harus melewati beberapa daerah yang cukup saksikanlah pemirsa petualangan kami pendakian Gunung Limo. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera terus merekam. Cukup lelah, terus kita berjalan. Pada guanya aman. Sampai di pos pertama. Jalannya agak ngeri ya, cukup lelah, tapi kurangnya kita selesaikan sampai akhir. Oke, saya akan menunjukkan pemandangan sekitar Kota Pacitan dari pos 1 Gunung Limo. Oke, ya bisa Anda saksikan pemandangan Kota Pacitan dari Gunung Limo ya. Pohon-pohon yang tinggi, gunung-gunung, nampak pantai. Sepertinya pantai di sana ada pantai ya. Saya akan perbesar. Nah, itu Pantai Telang ya. Iya, Pantai Telang dia. Ancerdor. Lalu laut ternyata ya. Mantap. Ini naiknya agak bukan tinggi ya. Bisa nggak ya naik? Aku agak takut. Takut hewan-hewan ini. Nggak tenang, hati-hati. Oke pemirsa, perjalanan kita masih cukup ini ya, cukup jauh.
Oke, kita teruskan perjalanan kita. Oh iya, ini persis kayak jalan ke kemarin. Emang banyak duri gitu. Harga bisa kayak Ya rotan, sejenis rotan. Hah? Kalau nggak ragu balik aja. Hah? Bisa nggak sih? Kentang juga. Kelihatan dari sini. Kan yang lagi. Hah? Oh. Gini loh. Tapi tarinya gini. Saljang loh. Tarinya di sini. Atas itu. Ini jembatannya. Jalannya kayak jembatan. Gimana? Aduan. Hah? Oh iya, yang sang pemeran ini. Agak saya kamera di belakang. Bismillah. Terus berdoa pada Allah. Itu. Aduh. Ngeri. Sering banget. Ente kemarin jelasnya nih. Terus? Oh. Gitu. Terus cukup tinggi. Ya, suhunya cukup dingin. Sudah berasa dingin ya. Astagfirullah. Bismillah. Ini saat sebentar. Ternyata perjalanannya memang cukup sulit pemirsa. Kita jalannya turun ya. Dari segi kameranya turun pemirsa. Saya sudah kelihatan ngos-ngosan. Kita lanjut. Bismillah. Semakin dingin, keringat saya semakin menghilang. Tapi capek juga ibu. Saya merasa ada buah kentut. Nampak saudara depan kesusahan. Bentar gua aku kelelahan ya. Tadi istirahat bentar. Bagaimana? Ya, udah kecapean. Saya juga kecapean. Istirahat bentar. Yang gunung gua itu mana ya? Hah? Gua yang itu Mungkin. juga. Apa? Dua batu yang lah. Iya, di atas. Oh. Kita baru mulai ini gitu enggak. Sudah aku dari sini. Dingin tapi keringetan. Masih merekam. Ya, kru kami cukup lelah. Kita mendaki ada keringatan. Bismillah, kita teruskan pelan-pelan. Saya hampir memiliki niatan untuk mundur dari ekspedisi ini. Jadi, sedikit lagi. Masih naik ke atas tangga yang cukup tinggi. Bisa pelan-pelan. Kepala agak pusing.
suasana semakin dingin. Abang sendiri. Bisa sebentar lagi. Kita saksikan Gunung Limo. Ini yang sebenarnya turunnya kelihatan banget dia secara kamera. Yang panas apa ya? Hah? Orang Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Teman-teman, cukup berkeringat, sangat berkeringat. Saya sudah melewati beberapa tahap untuk mendaki Gunung Limo. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan sampai. Bersama rekan saya Irfan dan juga Fauzi. Ya, kami di sini menemukan ada kayu yang dipasang seperti dupa. Saya akan nyerotnya. ini biasanya berupa semacam penghormatan warga terhadap makhluk untuk dari situasinya. Bisa berupa juga ada beberapa kembang. Kita ketahui untuk mungkin makhluk halus itu mereka suka sesuatu yang wangi-wangian seperti itu. Dan ini di belakang saya adalah lorong yang cukup sempit ya dan cukup terkenal di Gunung Limo ini, di mana biasanya orang sering mencoba untuk melewatinya. Iya. Saya pribadi juga pernah lewat dan berhasil. Sebenarnya masih bisa dilewati, tapi seandainya kita ragu ya tidak usah mencari resiko. Ya, pemirsa, akan saya tunjukkan bagaimana kondisi jalannya. Oke. Iya sih. Oke, pemirsa, ini adalah keadaannya. Coba ukurnya seberapa? Itu di ujung sana ada cahaya, itu adalah tempat Gunung Limo ya. Di sini ukurannya hanya sedengkal ya, kurang lebih sedengkal. Coba saya coba masuk ya. Oke. Coba. Wah, sudah besar perut saya. Bisa disorot. Ya, sudah tua, tapi masih semangat muda. Allahu Akbar. Kita sebagai laki-laki, mungkin bagi kaum wanita, bagi sudah punya istri, tetap semangat walaupun sudah. Kali ini cerah. Kayaknya saya tuh udah takut nyangkut ya bisa keluar. Ya makin contak. Pendakian kali ini tidak bisa kita lanjutkan karena ya saya akan tunjukkan sedikit keadaan. Ya. Jalannya ini tak bisa lewat. Oke, teman-teman lihat sendiri. Oke, semua kita mana Ji? Mana? Pas itu? Iya, itu kan jalan lain. Oh gitu. Oh, pemirsa, ada jalan lain. Mereka nggak bilang. Saya kira batal. Lanjut. Bismillah. Oh, naik ke. Oh, tadi jalan pintas itu ya. Itu jalan pintasnya. Ini jalan lain. Oke, kita teruskan perjalanan kita. Ji. Wih. Tunggu, aku gak bisa lagi.
mau dokumentasi. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Nggak tahu. Gimana? Itu lepas. Apa? Bisa kayak nggak keluar. Jadi, sama coklat tuh. Bisa. Tuh. Ini tuh. Dia saling tuh. Hah? Tuh. Nah, itu tuh. Ini aja. Terus. Udah nggak kita kan? Ya terus. Itu ular buah nggak berarti. Terus apa enggak? Udah. Hati. Awang di depan kanan. Iya, Bang. Itu ular buah mas. Mau kakek tasnya gitu mau gitu. Oh iya. Itu kemana? Bagus. Beres itu dia. Dalam tuh. Ini agak punya pikiran buruk. Memang sih, rawan sih. Tadi posisi tangan kami dekat dengan ular itu ya. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita. Ini adalah peringatan ya, agar kita tidak terlalu gaya-gayaan. Agar kita selalu ingat Allah dan tidak menyepelekan apa yang di sekitar kita. Terhadap makhluk gaib kita memang harus percaya, namun tetap kita takut pada Allah. Ya masyar jin wal insi. Hewan. Masih Bang, dia di situ. Oke, Kota ada kan? pemakhluk jin wal insi. Coba bergerak mas. Oh, iya. Ya dia tuh diam dia. Kayak mati mas. Enggak, masih hidup. Ular memang gitu sih. Mana? Yang pojoknya menjadi belakang bawahmu ya. Makanya aku sejak di bawah juga takut sih. Oh iya. Kayaknya ular nggak bisa ya. Ular kancaran. Ular piton ya. Piton. Dia ularnya dia bunuhnya dengan cara membelit. Bukan bisa. Karena apa? Dia batik kan. Kalau bisa dia nggak batik. Ya memang masih sejauh ya. Yang udah lebihnya. Oh iya. Kok om balik? Nggak. Udah Balik. betul ya. Balik kan? Kenapa? Mau pintu balik. Ngeri lah betulan. Iya. Duluan. Gimana caranya? Oh, langsung ya. Masih langsung. Antum sebelum mantau ya. Sama tuh. Sampai. Mungkin jangan bikin tuannya kaget. Udah sampai di mas. Ini dibawa dulu sih HP-nya. Mantai kamu mas. Kalau situ kan Biasa. Tadi kita melihat ular ya. Ularnya berwarna batik-batik coklat gitu ya. Kira-kira ukuran kepalanya kurang lebih ada ya 2 jari kepalanya, walaupun agak pendek, mungkin sekitar 20 cm kalau perkiraan saya, 20 cm bisa sampai 30 cm, karena kami merasa ya manusia biasa ya takut sama ular ya, tapi ya gimana lagi, saya merasa harus mengundurkan niat untuk naik ke puncak karena kondisi kejiwaan kami, psikologi kami terganggu, terguncang. terguncang. Tapi nggak apa, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nggak apa lah, harus waspada karena ini masih daerah hutan dan gunung yang tadi di bawah juga cukup ini ya, jalan cukup limbah mas ya, harus tetap hati-hati. Makanya saya ini udah berpikir untuk bawa kayu untuk jaga diri, tapi bismillah.
tadi sempet ini ya, kita panik mau turunnya. Saya sampai lempar tripod saya ke kepala adik saya. Dan saya langsung lompat. Kalau ada pintu kemana saja saya pengen langsung pulang. Astagfirullah. Makanya perjalanan kali ini mengajarkan kepada kita harus selalu waspada dan jangan sok-sokan, jangan sombong. Jangan sombong karena kita adalah manusia biasa ya. Terbukti manusia yang diciptakan lebih sempurna dan tubuhnya besar, akalnya juga luar biasa, masih bisa memiliki ketakutan terhadap hewan. Karena dan juga emang tidak semua manusia ya, ada orang yang berani, yaitu adalah orang-orang yang benar-benar melatih jiwa dia, kemampuan dia, diri dia, agar dia menjadi orang yang tidak takut apa-apa. Misalnya yang berani, bukan berarti nggak takut sama Allah, ya nggak boleh. Kita harus takut sama Allah. Oke. Kita juga harus menjaga kata-kata di sini ya. Kita menghargai, bukan berarti menghormati atau menyembah. Menghargai dalam arti kita meyakini bahwa memang setiap tempat itu ada penghuninya. Perjalanan kita akan kita akhiri nanti. Untuk perjalanan pulangnya kayaknya tidak saya syuting ya, karena kita buru-buru. Oke, mungkin cukup sampai di sini pendakian. Penurunannya tidak perlu kita syuting. Ya berhasil tapi tidak sampai selesai. Oke. Sebelum mengakhiri video ini saya akan menunjukkan jalan pulang kita. Oke, ke bawah, turun ke bawah. Masih kira-kira 1 kilo mungkin ada ya. Iya karena ini naik ya. Sekarang turun agak cepat. Juga harus hati-hati karena licin. Oke. Dari kami sekian, kami akhiri reportase ekspedisi petualangan yang tidak terselesaikan ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi adik saya Fauzi tergelinding-gelinding turun ya, sampai di pos 1 lagi. Sekarang kita istirahat sebentar. Pengalaman cukup luar biasa, menjadi pelajaran untuk kita. Oke, kita istirahat dulu. Mana ada kayak gini loh. Iya sih, makan lebih puncak tuh ya. Tapi ntar kita bisa lihat out jelas. Mumpung ada 3 pas. Ya, kita wawancarai saudara Fauzi yang tadi habis jatuh gelundung-gelundung. Gimana Mas Fauzi perasaannya? Ya, lumayan pengalaman naik gunung. Yang bukan anak gunung kita ya. Ya, kita anak apa? Anak jalanan. Iya kan tadi kena duri katanya. Durinya mana durinya? Tangannya kena duri ya, gitu. Korma biar afdol. Perjalanan ini tak lengkap rasanya bila tanpa korma. Ya, ini panas sedikit ya. Beli korma di tempat Anda, nikmati korma, kenyang dan buang air. Astagfirullah. Tadi saya udah bilang jangan ngomong jorok-jorok, mohon maaf tadi ya, saya kilaf ya. Astagfirullah. Kita makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sampahnya dibuang aja nggak apa ya. Ini sampah alami, bakal busuk sendiri ya, bukan kita mau ngotorin. Mudah-mudahan bijinya berkah, tumbuh, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Pantren Gunung Limo, Pacitan. Tumbuh. Oke, para pecinta mendaki gunung, para mountain lovers, hiking lovers, dan sebagaimana ya para penaik ya, naik pohon, naik apa aja, Naik beca. ya alhamdulillah kita sudah sampai di bawah tempat tadi kita pertama kali membuat video ini. Mengawali teman-teman. Mohon maaf kali ini perjalanan kita tidak bisa kita teruskan sampai akhir, yaitu tujuan kita mendaki sampai ke Gunung Limo puncaknya ya. Karena tadi di perjalanan di tengah-tengah setelah beberapa meter, 20 meteran lebih dari tempat jalan masuk yang berupa gua sempit itu nggak bisa kita lewati, kita naik. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita menemukan ular tadi ya, ular yang cepat tadi yang saya bilang
kurang lebih kepalanya 2 jari ya ukurannya, panjangnya bisa sampai 30 cm, dia melingkar-lingkar tuh ya. Tapi ternyata yang lebih mengagetkan pemirsa, sebenarnya ada satu ular yang sudah siap kalau kita salah bergerak. Mungkin entah apa yang terjadi pada kita, apakah kita akan disengat, digigit, dililit, wallahu alam. Tapi kita alhamdulillah Allah masih melindungi kita. Tadi ketika saya memutar ulang video saya melihat sosok yang sungguh mengagetkan. Dia berwarna hitam, lebih besar daripada ular yang tadi di atas melingkar ya. Dan kita nggak tahu, tadi ketika turun kita kan terburu-buru ya, kita nggak tahu lagi dah, kita nggak mikirin ular yang tadi di bawah, karena kita tahunya tadi pas sudah turun kembali ke pos 1, baru kita memutar videonya. Ternyata ada sosok ular lagi yang cukup besar yang sudah siap posisi tegak menghadap ke kita ya. Nggak tahu itu ular apa ya. Oke, di sini kami berpesan ya, setiap perjalanan kita hendaklah kita selalu ingat pada Allah. Jangan kita terlalu fokus pada hasrat kita untuk bersenang-senang tanpa memikirkan resiko. Dan kita harus selalu menjaga diri, menjaga iman kita, terutama iman kita, agar senantiasa takut pada Allah, ingat pada Allah. Dan jangan kita sombong, jangan kita berbuat sembarangan di tempat-tempat yang asing, yang bukan daerah kita. Mungkin teman-teman ya, pesan dari saya. Mungkin saudara saya mungkin mau berbicara, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Mas Irfan. Oke, saya wakilkan saja ya, karena mereka mungkin masih terguncang batinnya, jiwanya. Oke. Ya di sini bukan untuk menunjukkan kehebatan kami, tapi gimana menunjukkan kehebatan kami, saya takut ya. Akhirnya mengurungkan niat untuk naik ke atas. Ya, semoga video ini bisa memberikan motivasi dan juga pengalaman untuk Anda. Kita bukan menakut-nakuti, tapi hanya sekedar memberitahu, mensurvei lebih lanjut bagaimana keadaan Gunung Limo sekarang. Kita nggak bisa survei ke atas, tapi perjalanan saja kita sedikit kita ekspos ya, kita coba melihat. Ternyata ya untuk orang-orang seperti kami ini ya, bukan gak cocok ya untuk naik ke tempat-tempat yang mengerikan. Oke, akhirul kalam saya ucapkan semoga kita bisa belajar dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan jangan lupa senantiasa kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.